Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, ready to study, student? Di video kali ini, kita akan belajar Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 4. Mari disimak ya, Nak. Menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita. Saat membaca cerita, bacalah cerita dengan saksama. Tandailah kata yang tidak antum ketahui artinya. Lalu, carilah artinya di dalam kamus. Ayo, simaklah cerita berikut. Di dekat rumah Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak terawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya. Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, Nak. Jelas ayah kepada Dedi. Kita bisa menemukan informasi dalam cerita tersebut. Mari kita jawab contoh pertanyaan di bawah ini untuk menemukan informasi penting di dalam teks. Apa yang dilakukan warga ketika kerja bakti? Jawabannya adalah, yang dilakukan warga ketika kerja bakti adalah membersihkan lingkungan. Menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut sinonim. Menolong sinonimnya adalah membantu. Kolaborasi, kerjasama. Kelompok, sinonimnya tim. Ramah, sinonimnya menyenangkan. Ayo, carilah sinonim kata-kata berikut. Antum coba di rumah ya, Nak ya. Kata bertemu, kompetisi, melihat, spontan. Dikerjakan di buku tulis temanya. Mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau khayalan. Cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Sikap baik dalam dongeng dapat antum tiru. Misalnya, sikap kerjasama dan toleransi. Untuk memahami sebuah dongeng, antum hendaknya mendengarkan dongeng dengan seksama. Oke, anak-anak ustazah, ayo bacalah sebuah dongeng yang ada di buku cetak antum. Menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah antum pelajari sebelumnya. Misalnya, kata tanah air sama artinya dengan tempat kelahiran. Kata bersatu sama artinya dengan
berkumpul atau berkelompok. Contoh sinonim berikutnya. Penduduk itu sama dengan warga. Kita bisa buat kalimatnya, penduduk desa banyak yang bekerja sebagai petani. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Antum dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema. Misalnya, tema kehidupan sosial. Nah, langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Pertama, amatilah gambar dengan seksama. Kedua, tulislah kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Ketiga, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Coba, ayo buatlah cerita sesuai gambar di samping. Membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Antum sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, antum dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Kata menjenguk kita bisa buat kalimatnya, Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Dan yang kedua, kata teman. Antum bisa buat kalimatnya, Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Nah, tugasnya adalah ayo buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Menyapa, membantu. Baiklah anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.